Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi nih. Ya. Kita lagi bahas nih kalau kemudian Egy Damai SP3, tersangka lain apakah menyusul begitu ya. Tapi kita tanya dulu ke Mas Rahmat, kalau tadi kita sudah dengarkan gitu ya. Ada poin katanya ini RJ-nya cacat ini kalau kata si Bang Sangaji gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Rejo sendiri sebenarnya sepakat tidak sih kalau kemudian tersangka lainnya juga kemudian mendapatkan restoratif justice seandainya begitu. Kalau dari relawan sendiri seperti apa? Iya, sebetulnya yang disampaikan Bang Sangaji tadi dijawab tuntas oleh Bang Beni ya. Jadi kalau Bang Sangaji tidak keberatan dengan RJ, ya tentu Bang Sangaji jangan jadi pengacaranya Rasulullah CS gitu. Memang wajar berkeberatan. Nah, terkait peluang bagi yang lain untuk restoratif justice, Pak Jokowi itu memang presiden yang tingkat maafnya itu di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi beliau sangat membuka ruang bagi tokoh-tokoh yang lain di luar Bang Egy dan Bang Damai apabila ingin juga mengajukan restoratif justice. Kami bersedia untuk mengaturkan waktu untuk ketemu Pak Jokowi. Tersangka lainnya siapa? Apakah kemudian Di klaster yang pertama, Kurnia, Rizal Fadila atau Rustam yang klaster pertama atau klaster kedua nih? RRT. Kalau di klaster pertama itu tidak ada perbedaan ya antara Pak Jokowi dengan relawan. Oke. Semua kita sepakat dan setuju ya ketika Pak Jokowi memberikan maaf kepada klaster 1. Klaster kedua. Klaster kedua ini agak berat bagi relawan. Kenapa, Bang? Untuk memberikan Pak Jokowi memberikan maaf. Kenapa, Bang? Karena kata-katanya ke publik itu keterlaluan. Ya, jauh dari nilai-nilai moral sebagai bangsa Indonesia yang menganut azas Pancasila. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri gimana? Nah, Pak Jokowi sendiri bilangnya ke kami begini, saya ini adalah presiden bagi rakyat Indonesia. Jadi tidak tepat rasanya ketika saya memenjarakan rakyat saya sendiri. Jadi kalau mereka mau restoratif justice, minta pengampunan, mohon maaf, silaturahim, kita pertimbangkan. Berarti Tapi relawan nggak mau. Berarti saat ini kondisinya adalah menunggu, bukan menjemput bola ya, artinya untuk kemudian menawarkan RJ atau seperti Karena apa? kalau tadi tudingannya Bang Sangaji kan ini ada skenario untuk menggiring ya semuanya. Nah, gitu, ini yang gitu. perlu di-clearkan ya. Pak Jokowi tidak pernah agresif. Pak Jokowi Timnya kali Bang. Kalau Pak Jokowinya enggak, mungkin Rejonya nih. Enggak juga. Oke. Kami udah lama kenalan dengan Bang Egy. Ya, saya udah lama kenalan. Ketua Umum Rejo Bang Darmizal juga udah kenal hampir 30 tahun dengan Bang Egy waktu di ICMI dulu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi Pak Jokowi itu sifatnya menunggu. Jadi sekali lagi RJ yang diberikan kepada Bang Egy dan Bang Damai itu adalah kesadaran alamiah dari Bang Egy dan Bang Damai. Tapi seandainya kalau kemudian Roy Suryo CS klaster kedua mengajukan hal yang sama, Meminta waktu Rejo deh nggak minimal begitu, akan dibukakan nggak atau diberikan nggak waktu untuk bertemu Pak Jokowi? Iya, Bang Sangaji bisa kontak saya bisa tukar-tukaran handphone Setuju dengan nggak Bang Sangaji. tapi Rejo nggak setuju ya kalau klaster kedua gitu kan? Iya, mungkin kita perlu waktu untuk meyakinkan Oke. Rejo ya, semua anggota agar menerima itu. Bang Sangaji, bagaimana dengan tersangka lain di klaster pertama? Ada Kurnia, ada Rizal Fadila, ada Rustam, klien Anda juga kan? Apakah Iya, kemudian betul. akan mengajukan hal yang sama? Sejauh ini hasil komunikasi kami dengan para tersangka ya, baik di klaster 1 yang tertinggal, ada 3 tersangka, kemudian ada 3 tersangka di klaster yang kedua. Sejauh kami komunikasi dengan mereka sih, mereka tetap komitmen dan konsisten untuk terus berjuang membongkar ijazah yang mereka duga adalah ijazah palsu. Jadi itu clear itu Bang. Ada dorongan nggak ke mereka Bang untuk kemudian diajak juga RJ? Kalau kasar kusuk di belakang? Ya tentu kami berkomunikasi kan intens ya dengan para tersangka gitu ya. Bahkan izin Bang, beberapa hari sebelum saya berangkat ke Singapura kemudian ada pemberitaan SP3 itu, saya dari Singapura komunikasi sama Mas Roy. Ya kan, Mas Roy mengatakan ke saya, Mas Gafur, kita tetap jalan terus. Oke, berarti itu kan mereka meyakini bahwa apa yang mereka selama ini dalilkan bisa mereka buktikan ya. Jadi kalau dari sisi
kita sama Bang Rahmat untuk komunikasi, mungkin komunikasi di luar lain bisa. Tapi kalau komunikasi untuk RJ, kayaknya mereka tidak menempuh RJ gitu loh Bang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mungkin saya ingin melanjutkan ya, atau saya ingin memberikan yang lebih komprehensif lagi dari sisi ilmu hukum pidana. Jadi gini, betul. Ada asas namanya asas lex favoreo, yaitu hukum yang paling menguntungkan. Nah, saya kebetulan sudah lihat SP3-nya, punya Bang Damai Hari Lubis, kan ada rujukannya ya, ada dasar rujukannya gitu. Di rujukannya itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kami tidak ada persoalkan dengan SP3 ya. Kami yang persoalkan adalah penerapan hukumnya gitu. Karena SP3 ini kan juga menjadi bagian dari penerapan hukum dalam kasus ijazah ini. Gitu. Apa Jadi semua tentu harus sesuai dengan hukum formil dan hukum material kita gitu. Nah, saya udah lihat di rujukannya itu. Jadi penyidik Polda Metro Jaya ini tidak memberikan satu kejelasan hukum pondasi mana yang mereka gunakan dalam mengeluarkan SP3 dasarnya restoratif justice. Kalau kemudian dicari hal yang menguntungkan dan kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A KUHP yang baru, maka proses penyidikan yang masih berlangsung itu kan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang lama. Persoalannya di KUHP yang lama tidak ada restoratif justice. Kalau kemudian dicari yang menguntungkan, ya berarti apakah kita kembalikan kepada KUHP ataukah kita kembalikan kepada Perpol? Karena kalau kita kembali ke Perpol 2021, nomor 8 2021, di situ di pasal 5 disebutkan terhadap jenis tindak pidana material yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan potensi perpecahan bangsa, menimbulkan konflik di masyarakat, menimbulkan kekisruhan di masyarakat, itu nggak bisa di restoratif justice. Makanya kemudian kenapa perkara ini oleh penyidik Polda Metro Jaya ditangani oleh Kamnek, Keamanan Negara, karena ini kaitannya dengan ditarik ke Keamanan Negara. Tapi kalau kita mengacu ke Perpol 8 2021, kalau menggunakan KUHP yang baru, oke, kita masuk ke KUHP yang baru ya Bang. Karena gini, ada satu asas lagi yang disebut asas lex temporis delicti, ya. Jadi kita jangan lupa juga bukan hanya asas lex favoreo, tetapi juga ada namanya asas lex temporis delicti, yaitu hukum yang berlaku adalah pada saat perbuatan itu terjadi gitu. Ini kan perbuatannya sudah terjadi sebelum KUHP dan KUHP baru berlaku kan. Nah, jadi membingungkan ini. Kalau kemudian kita tarik kepada KUHP yang baru di pasal 79, begitu kesepakatan dibuat harus ada cabut LP. Berarti ada cacat jadi di RJ saya dong, lihat itu Bang. Di semua rujukan hukum dalam SP3 tidak pernah rujukannya adalah pencabutan LP. Artinya sampai hari ini LP Pak Jokowi tidak pernah dicabut. Padahal itu syarat formil di dalam keluarnya SP3. Silakan, yang basisnya adalah restoratif justice. Baik, saya mendisklaimer dulu bahwa belum baca juga SP3-nya. Tapi setidak-tidaknya ketika kemudian yang digunakan adalah KUHP baru dan KUHP baru, maka kemudian masuk bahwa ini semangatnya adalah semangat restoratif. Jadi KUHP baru itu dia meninggalkan retributif, pembalasan, masuk ke korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah, makanya kemudian dalam KUHP diakomodir. Nah, persoalannya kemudian, kalau ini digunakan dengan yang lama, katakan begitu ya, memang betul di dalam KUHP lama, Undang-Undang 8 1981 tidak ada memang mengenai mekanisme keadilan restoratif. Tetapi apakah tidak bisa ini juga, dihentikan juga? Ya bisa saja, kira-kira begitu. Nah, persoalannya kemudian apa yang digunakan? Ya, oleh penyidik. Apa yang digunakan oleh penyidik dalam hal beracara ini, gitu loh. Nah, memang di dalam pasal 361 KUHP baru ada namanya ketentuan peralihan masa transisi ini seperti apa. Kalau penyidikan penuntutan yang sudah dimulai, maka jelas 361A itu dia mengatakan menggunakan KUHP lama. Tetapi kemudian kalau penyidikan penuntutan yang akan diajukan juga ke pengadilan dan belum dimulai, contohnya yang paling konkret itu adalah kasus Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu sekarang menggunakan KUHP baru. Meskipun memang penanganan di awal itu penyidikannya KUHP lama. Artinya dimungkinkan dong? Sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Clear di sana, tidak ada masalah dalam SP3 ini? Bagi saya sih, makanya tadi belum baca Tapi ya. terkait dengan LP itu, apakah harus bisa ditarik? dicabut? Gini, makanya kemudian syarat yang terpenting adalah kesepakatan. Begitu ya, kesepakatan. Lalu kemudian setelah itu disepakati, kemudian disampaikan kepada penyidik. Penyidik memberitahukan, karena ini kan sudah keluar SPDP ya, penuntut juga harus tahu. Makanya bahasanya diberitahukan kepada penuntut umum. Lalu kemudian 3 hari paling lambat itu dikeluarkan penetapan. Nah, kita nggak tahu nih sekarang, apakah memang sudah keluar penetapan pengadilannya untuk
perkara ini. Tapi untuk Bu Kalau Eli juga kemarin sebentar, sudah saya tanya memberikan kepada Pak informasi Prof ya. Bang Sangaji Pak, bahwa sebentar, saya tanya kepada Pak Prof udah baca pasal 79 KUHP terkait dengan restoratif justice? 79 KUHP baru ya? Iya, KUHP baru. Ya, sudah ada Sudah poin-poinnya baca di sana. poin ayat 4? Poin-poinnya di sana Ayat kan 4 udah baca belum? kerugian. Enggak, ayat 4 udah baca belum? Yang Pertanyaan mana? saya kepada Pak Prof, udah baca belum ayat 4? Yang mana yang Bahwa syarat untuk mendapatkan restoratif justice itu bukan hanya pemaafan, bukan hanya kesepakatan. Kalau itu pondasinya yes. Iya. Tapi kan harus diikuti dengan hukum formil berikutnya. Di ayat 4 itu disebutkan secara gamblang di KUHP yang baru bahwa pelapor harus mencabut laporan polisinya. Itu dia. Atau aduannya. Nah, ini kan nggak pernah dicabut. Berarti- Dan saya sudah baca SP3-nya tidak ada pencabutan di situ, nggak disebutkan. Jadi dia kalau pasal 79 itu dia alternatif ya? Oh enggak, artinya itu semua syarat formil kok. Prof gimana sih? Ini hukum pidana formil kok. Jadi jangan dilompat-lompat gitu. Bukan berarti kesepakatan langsung semua bisa restoratif justice. Kan harus cabut dulu LP-nya. Karena dengan LP itu orang ditetapkan sebagai tersangka. Oke, sampai di situ Itu syarat formil Bang yang Rahmat dulu. absolut. Oke, Kita minta artinya tanggapan Pak KUHP yang baru. Jokowi akankah kemudian mencabut LP? Kalau kita mengacu pada aturan yang baru nih, Ya. sudah ada perbincangan itu tidak? Gini ya, pertama yang perlu kita catat adalah Dijawab dulu Bang. Ya, Akan dicabut tidak LP-nya sama Pak Jokowi? Sudah ada perbincangan itu tidak? Pak Jokowi itu LP-nya tentu tidak akan dicabut. Pertanyaannya adalah ada berapa dokumen LP yang terdaftar di Polda Metro Jaya, ya kan? Lalu ada berapa LP dari semua tersangka klaster 1 dan klaster 2? Yang diajukan oleh Pak Jokowi saja terhadap Egy dan Egy dan Damai juga Lubis. itu Damai. terpisah-pisah, bukan satu kesatuan gelondongan begitu. Iya. Mereka terpisah-pisah. Mbak Egy sendiri, kemudian Damai Hari Lubis sendiri, Iya. Rosuryo sendiri, Tifa sendiri, sendiri-sendiri. Jadi tidak gelondongan. Nah karena itu yang disampaikan oleh Bang Sangaji tadi, ini bukan gelondongan. Kasusnya satu-satu. Sehingga tidak ada persoalan soal restoratif justice. Tidak ada persoalan. Soal SP3 tidak ada persoalan. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Polda Metro Jaya penegak hukum tentu sangat berhati-hati. Apalagi kasus ini mendapat perhatian Jadi tidak akan Indonesia. dicabut ya LP itu oleh Pak Jokowi baik secara perseorangan maupun keseluruhan. Clear di sana, tidak akan. Bukan, ini persoalan hukum. Singkat. Terkait SP3 bagaimana ketentuannya? Pasti Pak Jokowi mengikuti ketentuan SP3 itu. Artinya kalau diperintahkan pasti akan dilakukan begitu. Yes. Oke, kita akan lihat nih nanti ya babak baru apa lagi nih Lip gitu. masih ada 6 tersangka loh Maria Segap. Apakah ini akan nyusulnya kemana? Apakah akan menyusul mendapatkan RJ atau justru menyusul untuk terus bertarung Iya, karena di kan ruang sidang? 3 tersangka di kasus pertama juga minggu ini ya akan diperiksa ya, Ya, hari betul. Kamis ya kalau Hari tidak Kamis, salah ya. tanggal Oke, 22. kita akan tunggu nanti akan seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Mohon maaf waktu kita habis. Terima kasih terima banyak kasih, Bang Bang. Rahmat. Terima kasih. Bang Bang Sangaji, Sangaji, Bang Bang Benny, Benny. Terima kasih waktunya banyak. pada pagi hari ini. Dan Bang. pemirsa, apa Terima kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi ini akibat curah hujan yang tinggi. Banjir masih terus melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Sesaat lagi.